Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berempat perwakilan untuk menjawab soal nomor 1. Itu saya Jin Mudahar. Dan saya Al-Majid. Saya Nawan Hafiz. Saya Ahmad Rizky Rendiani. Pada di sini saya melakukan pemilahan terhadap ruangan yang akan digunakan, yaitu di lantai 1 ada ruangan CS, ruangan kepala seksi, dan ruangan IT. Dan untuk di lantai 2 adalah ruangan keuangan, ruangan HRD, dan ruangan server. Alasan kenapa ruangan HRD dan ruangan keuangan serta ruang server berada di lantai 2 adalah untuk meminimalisir banyaknya orang yang masuk ke ruangan tersebut, dan hanya beberapa orang terpilih saja yang bisa masuk ke dalam ruangan HRD dan ruang keuangan serta ruangan server. Penempatan ruang server di lantai 2 juga dimaksudkan agar server aman dari gangguan, serta hanya admin jaringan yang bisa mengakses ruang server tersebut. Di ruangan CS, host yang diperlukan itu adalah 17 host. Host yang tersedia adalah 30 host, dan host yang tidak terpakai adalah 13 host. Untuk di ruangan kepala seksi, yaitu 12 host yang diperlukan, 14 host yang tersedia, dan 2 host yang tidak terpakai. Di ruangan IT, 3 host yang diperlukan, 6 host yang tidak tersedia, dan 3 host yang tak terpakai. Untuk ruangan keuangan, ada 5 host yang diperlukan, 6 host yang tersedia, dan 1 host yang tidak terpakai. Dan untuk ruangan HRD, yaitu ada 10 host yang diperlukan, 14 host yang tersedia, dan 4 host yang tak terpakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nawan Hafiz. Mewakili dari teman-teman saya untuk menjelaskan tentang soal nomor 2 subsoal pengamatan IT pada jaringan yang sudah kami buat sebelumnya. Jadi di sini sudah ada topologi jaringan yang telah kami buat sebelumnya, di mana pada topologi sistem operasi jaringan ini terdapat 5 ruangan, di mana 5 ruangan itu kami bagi menjadi 2 lantai. Di lantai pertama itu ada ruangan CS atau customer service. Yang kedua ada ruangan kepala seksi, dan yang ketiga ada ruangan IT. Untuk di lantai 2 di sini ada ruangan keuangan, ruangan HRD, dan satu buah main server server atau atau kali ini saya akan fokus menjelaskan tabel subnetting file LSM yang sudah sudah kami tabel yang dimana merupakan hasil subnetting subnetting file file LSM LSM yang telah kami buat sebelumnya. Subnetting file LSM atau variable length subnet adalah cara paling efisien untuk melakukan subnetting atau filtering IP address, di mana metode VLSM ini bekerja dengan cara membagi jaringan dengan cara yang lebih efisien berdasarkan IP yang dimilikinya. Jadi metode VLSM ini berguna untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya kebocoran IP atau keborosan IP yang tidak dipakai. Karena kalau melihat dari metode yang satunya, FLSM itu cenderung lebih banyak memakan host atau IP yang tidak terpakai, sehingga sia-sia saja IP yang seharusnya bisa digunakan dengan baik oleh masing-masing ruangan. Jadi dengan metode FLSM inilah IP atau host itu bisa dibagi dengan baik dengan meminimalisir kekurangan host pada setiap ruangannya. Nah, jadi untuk penjelasan pertama di sini ada ruang CS atau customer service, di mana di sini pada skenario soal tersebut dituliskan ada 17 host yang diperlukan. Nah, sedangkan untuk mencari host itu rumusnya adalah 2 pangkat N.
Jadi Jadi karena karena di di sini sini 17, 17, angka yang mendekati 17 itu itu 2 2 pangkat pangkat 5. 5. Angka yang Angka yang mendekati mendekati 17 17 dan dan harus harus lebih lebih dari dari atau atau sama sama dengan dengan 17. 17. Jadi Jadi 2 2 pangkat pangkat 5. 5. Host Host CS CS ini sini kita kita tulis tulis 2 2 pangkat pangkat 5 5 sama sama dengan dengan 32. 32. Kenapa Kenapa tidak tidak memakai memakai 2 2 pangkat pangkat 4? 4? Karena 2 Karena 2 pangkat pangkat 4 4 itu itu hasilnya hasilnya 16. 16. 16 berarti 16 kurang kurang dari dari 17. 17. Jadi di Jadi di sini sini ada ada host host CS-nya CS-nya 2,5 2,5 sama sama 32, 32 dikurang 2 dan dan dapatlah dapatlah available available host host atau atau host yang host yang tersedia tersedia sebanyak sebanyak 30. 30. Jadi Jadi 30 30 host host ini ini dikurang dikurang 17 host yang host yang diperlukan diperlukan saja saja dan dan didapatlah didapatlah 13 13 host host yang yang tidak tidak terpakai. terpakai. Jadi Jadi ini dapat dapat meminimalisir meminimalisir terjadinya terjadinya pemborosan pemborosan IP IP atau atau pemborosan pemborosan host. host. Dan di Dan di sini sini untuk untuk IP IP address-nya address-nya diawali diawali dengan dengan 198.199.100.0 slash 27 199.100.0/27 untuk untuk IP IP pada pada host host customer customer service. service. Dan Dan untuk untuk subnet subnet mask-nya mask-nya karena karena ini ini slash slash 27 27 berarti berarti ujungnya ujungnya ya ya titik titik 224 karena karena jika jika slash slash 26 26 itu itu slashnya slashnya 198. 198. Jadi Jadi kalau kalau slash slash 26 26 itu itu subnet subnet masknya masknya 255.255.255.192. 255.255.192. Nah, Nah, selanjutnya selanjutnya untuk untuk mencari mencari usable usable range range atau atau range range IP IP yang yang bisa bisa dipakai dipakai untuk untuk ruang ruang customer customer service service ini, ini, kita kita melihat melihat dari dari sini sini nih, host host available-nya. available-nya. Di Di sini sini ada ada 30, 30, berarti berarti di di sini sini dimulai dimulai dari dari IP IP titik titik 1. 1. Jadi Jadi 198.199.100.1 198.199.100.1 sampai sampai titik titik 30. 30. Dan Dan untuk untuk broadcast-nya di broadcast-nya di sini sini diakhiri diakhiri dengan dengan titik titik 100.1. 100.1. Kenapa? Kenapa? Karena Karena ini ini hostnya hostnya sebelumnya sebelumnya 2 pangkat 5 2,5 sama sama dengan dengan 32. 32. Jadi Jadi jika jika kita kita tulis di tulis di broadcast-nya broadcast-nya titik titik 32, 32, berarti berarti itu itu IP-nya IP-nya sampai sampai titik titik 33 33 subnet subnet masknya. masknya. Jadi Jadi ditulisnya ditulisnya sampai sampai titik titik 31 31 saja. saja. Nah, Nah, selanjutnya selanjutnya kurang kurang lebih lebih sama sama ke ke ruang ruang kepala kepala seksi. seksi. Di Di sini sini ada ada 12 12 host host yang yang diperlukan. diperlukan. Berarti Berarti untuk untuk host host kepala kepala seksi seksi itu itu 2 2 pangkat pangkat 4, 4, di di mana 2 mana 2 pangkat pangkat 4 4 sama sama dengan dengan 16. 16. 16 16 kita kita kurangi kurangi dengan dengan 2, 2, didapatlah didapatlah 14 14 host host yang yang bisa bisa dipakai. dipakai. Dan Dan host yang host tidak yang tidak terpakai terpakai hanya hanya 2 2 saja, saja, 2 2 buah buah IP. IP. Jadi Jadi sini ini 14 14 kurangi kurang 2 2 sama sama dengan dengan 12. 12. Nah, Nah, dan di dan di sini sini network network address-nya address-nya dimulai dimulai dari dari titik titik 32 32 atau atau IP IP address-nya address-nya 198.199.100 198.199.100 titik 32 32 melanjutkan melanjutkan dari dari broadcast broadcast di di IP IP ruang ruang customer customer service service sebelumnya. sebelumnya. Dan di Dan di sini sini untuk untuk slash-nya slash-nya bertambah bertambah, yang yang mana mana itu itu menjadi menjadi slash 28. 28. Terus di Terus di sini sini ada ada subnet subnet masknya masknya 255.255.255.240. 240 ini 240 ini dapat dapat dari dari mana? mana? Nah, Nah, untuk untuk 240 240 ini ini didapatkan didapatkan dari dari subnet subnet mask mask ruang ruang customer customer service yang service yang ditambahkan ditambahkan dengan dengan ini. ini. Jadi Jadi subnet subnet mask mask untuk untuk ruang ruang kepala kepala seksi yang seksi yang 255.255.255.255.240 ini ini didapatkan didapatkan dari dari menambahkan menambahkan jumlah jumlah host host awal awal ruang ruang kepala kepala seksi seksi ini ini dengan dengan ini ini subnet subnet mask mask pada pada ruang ruang customer customer service. service. Nah, Nah, di di sini kan sini kan untuk untuk host host awal awal ruang ruang kepala kepala seksi seksi itu itu host host awal awal ada ada 16. 16. 16 16 itu itu dari dari sini. sini. Dari Dari 2 2 pangkat pangkat 4 4 sama sama dengan dengan 16. 16. Nah, 16 16 ini ini ditambahkan ditambahkan dengan dengan subnet subnet mask mask pada pada ruang ruang customer customer service service ada ada 255, 255, 255, 255, 255, titik titik 224 224 ditambah ditambah 16. 16. Maka Maka didapatlah didapatlah subnet subnet mask mask untuk untuk ruang ruang kepala kepala seksi seksi berarti berarti sama sama dengan dengan 255, 255, titik titik 240. 240. Nah, Nah, begitu begitu juga juga untuk untuk ruangan ruangan selanjutnya. selanjutnya.
Dan dan di di sini sini disable disable range-nya range-nya dilanjutkan dilanjutkan dari dari ini ini network network address-nya, address-nya, berarti berarti bisa bisa dipakai dipakai dari dari 198.199.100.33 198.199.100.33 sampai sampai titik titik 46. 46. Kenapa Kenapa jadi jadi titik titik dari dari titik titik 32 32 sampai sampai titik titik 46? 46? Nah, di Nah, di sini sini kita kita coba coba kurangkan kurangkan ya. ya. Nah, Nah, 46 46 dikurang dikurang 32 32 adalah adalah 14. 14. Nah, di Nah, di sini sini host host available-nya kan available-nya kan host yang host bisa yang bisa dipakai dipakai 14 14 14 IP IP atau atau 14 14 host. host. Sedangkan yang Sedangkan yang diperlukan diperlukan hanya hanya 12. 12. Berarti Berarti IP IP dari dari disable disable range range ini ini bisa bisa digunakan digunakan sepenuhnya sepenuhnya sampai sampai titik titik 46 46 dan dan titik titik 47-nya 47-nya merupakan merupakan broadcast. broadcast. Dan Dan sama sama untuk untuk selanjutnya selanjutnya pada pada ruang ruang HRD, HRD, ruang ruang keuangan dan keuangan dan ruang ruang IT IT kurang kurang lebih lebih sama sama seperti seperti itu itu juga. juga. Dan Dan di di sini sini karena karena subnet subnet masknya masknya atau atau host yang host yang diperlukan diperlukan sedikit, sedikit, jadi jadi slashnya slash-nya sama, sama, tidak tidak naik naik lagi, lagi, tetap tetap di di slash slash 29. 29. Ya, Ya, kesimpulannya kesimpulannya jadi jadi VLSM VLSM itu itu adalah adalah variable variable length length subnet subnet mask, di mask, di mana mana metode metode VLSM VLSM ini ini merupakan merupakan metode metode filtering filtering atau atau subnetting subnetting, yang yang dimana dimana dia dia mensubnet mensubnet atau atau memfilter memfilter IP-IP IP-IP pada pada sebuah sebuah rancangan rancangan jaringan jaringan komputer komputer agar agar bisa bisa mengefisiensikan mengefisiensikan kinerjanya kinerjanya dengan dengan cara cara mencegah mencegah dan dan meminimalisir meminimalisir terjadinya terjadinya pemborosan pemborosan IP IP yang yang perhitungannya perhitungannya dilakukan dilakukan dengan dengan melihat melihat host yang host yang paling paling besar besar terlebih terlebih dahulu. dahulu. Misal di Misal sini di kan sini kan kasusnya kasusnya untuk untuk host yang host yang paling paling banyak banyak itu itu diperlukan diperlukan di di ruang ruang customer customer service service sebanyak sebanyak 17 17 host. host. Dan Dan selanjutnya selanjutnya untuk di untuk di ruang ruang kepala kepala seksi seksi sebanyak sebanyak 12 12 host, host, ruang ruang HRD HRD 10 10 host, host, ruang ruang keuangan keuangan 5 5 host, host, dan dan ruang ruang IT IT sebanyak sebanyak 3 3 host. host. Sedangkan Sedangkan jika jika menggunakan menggunakan metode metode FLSM FLSM atau atau fixed fixed length length subnet subnet mask mask itu itu sama, sama, dimulai dimulai dari dari host yang host yang paling paling besar besar dulu, dulu tapi tapi tidak tidak diturunkan diturunkan lagi. lagi. Jadi Jadi ketika ketika kita kita sudah sudah melakukan melakukan subnetting subnetting dengan dengan host yang host yang paling paling besar besar dengan dengan metode metode FLSM, FLSM, berakhir berakhir sampai di sampai di situ situ saja. saja. Jadi Jadi untuk untuk host host dan dan IP IP network network address-nya address-nya di di semua semua ruangan ruangan itu itu sama. sama. Ya, Ya, minusnya minusnya menggunakan menggunakan FLSM FLSM itu itu IP IP yang yang tidak tidak dipakai dipakai cukup cukup banyak banyak terbuang terbuang sia-sia. sia-sia. Jadi Jadi ya, ya, karena karena ini ini merupakan merupakan kluster kluster kelas kelas C, C, jadi jadi akan akan lebih lebih baik baik jika jika menggunakan menggunakan subnetting subnetting dengan dengan metode metode VLSM. VLSM. Nah, sekian. Sekian. Baik, saya akan menjelaskan tentang topologi yang dijelaskan oleh Jainul. Dan di sini saya akan menjelaskan pada lantai 1, dan di lantai 1 ini terdapat beberapa ruangan. Nah, yang pertama di sini ada ruangan CS atau customer service ya. Yang di sini ruangan CS sendiri memerlukan 70 host dan 30 host yang tersedia dan 30 host yang terpakai. Nah, di sini ada beberapa PC. Di sini ada 4 PC yang dimana PC ini terdapat beberapa IP yang setiap masing PC memiliki IP-nya masing-masing. Terus juga di sini ada ruang kepala seleksi. Nah, di sini di ruang kepala seleksi 12 host yang diperlukan, 14 host yang tersedia, dan 2 host yang tidak terpakai. Nah, di sini di ruang kepala seleksi juga memiliki beberapa PC. Di sini ada 4 PC dan masing-masing PC juga memiliki IP address-nya masing-masing. Dan di sini di ruang IT ini ada 3 host yang diperlukan dan 6 host yang tersedia dan 3 host yang tidak terpakai. Nah, di sini juga terdapat beberapa PC yang dimana PC ini memiliki IP address-nya masing-masing, dan ini contoh IP address-nya seperti ini yang sudah di subnet ya, udah dihitung.
Ya, baik, mungkin segitu saja dari saya dan akan dilanjutkan oleh Ahmad Rizky Rindiani. Dari Al-Majid sebelumnya yang menjelaskan tentang lantai 1, yang terus saya lanjutkan yang menjelaskan yang dimana saya menjelaskan tentang lantai 2, yang dimana lantai 2 di sini memiliki 3 ruangan. Yang pertama ruang server, ruang keuangan, dan ruang HRD, yang dimana ruang server di sini memiliki subnetting 198, 199, 100.0. Terus dilanjutkan pada ruang keuangan, yang dimana ruang keuangan di sini memiliki 5 host, yang dimana setelah dilakukan subnetting dengan metode VLSM, maka didapatkanlah 6 host yang tersedia. 6 host yang tersedia dan 1 host yang tak terpakai. Terus terus pada ruang keuangan di sini juga ada 5 PC yang terhubung ke sebuah switch, lalu terhubung ke sebuah router. Terus dilanjutkan ke ruang HRD, yang dimana ruang HRD di sini memiliki 4 PC, yang di sini cuma mewakilkan saja dari 10 PC yang harusnya ada. Terus di sini juga ada tulisan yang dimana pada ruangan HRD di sini terdapat 10 host yang diperlukan. Namun setelah dilakukan subnetting pada metode PLSM, maka didapatkanlah 14 host, yang dimana kita cukup 10 host saja. Jadi 4 host di sini tidak terpakai. Terus sisanya akan dilanjutkan oleh Nabahanun Hafiz. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian alamat atau pembagian IP pada perangkat jaringan yang sudah kami desain ini. Di sini ada sebuah topologi jaringan yang mana terdapat 5 buah ruangan. 5 buah ruangan itu ada ruang customer service yang mempunyai 17 host, ada ruang kepala seksi yang mempunyai 12 host, ruang HRD yang mempunyai 10 host, ruang keuangan yang mempunyai 5 host, dan ruang IT yang mempunyai 3 host. Jadi subnetting di sini kami menggunakan metode VLSM atau Variable Length Subnet Mask. VLSM ini digunakan karena lebih efisien dalam pembagian IP. Jadi supaya IP-nya tidak terbuang dengan sia-sia juga. Jadi pembagian IP pada perusahaan ini bertujuan untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya kebocoran IP dan untuk mengetahui dari range berapa IP pada masing-masing ruangan dapat dipakai oleh host tersebut. Nah, jadi di sini yang pertama ada ruang customer service. Ya, ruang customer service di sini. Ruang customer service di sini host yang dibutuhkan itu ada 17. Sedangkan setelah dilakukan subnet, kita menemukan 30 host yang dapat dipakai. Berarti ada sekitar 13 IP atau 13 host yang tidak terpakai pada ruangan customer service. Dibandingkan dengan metode FLSM, itu kemungkinan terjadi kebocoran dan IP yang tidak terpakai itu akan semakin besar juga, karena menggunakan subnet yang sama dengan slash yang sama. Sedangkan ini bisa kita lihat range IP-nya ada di 198.199.100.1 sampai 198.199.100.30/27. Sedangkan dari awal itu IP-nya 198.199.100.0/25 nih IP di server. Selanjutnya untuk ruang kepala seleksi. Sebelumnya pada ruang customer service itu subnet masknya karena /27 berarti 255.255.225.224. Terus untuk IP broadcastnya ada 198.199.100.31. Selanjutnya ke ruang kepala seksi. Di ruang kepala seksi ini ada 12 host atau 12 PC yang mana memerlukan 12 IP. Setelah kita lakukan VLSM, maka didapatlah 14 host yang disediakan. Jadi hanya 2 host yang tidak terpakai, tidak terlalu banyak. Untuk usable IP range-nya
yang dapat digunakan pada ruangan ini berkisar dari 198.199.100.33 sampai titik 46. Untuk subnet masknya slashnya /28 dengan masknya 255.255.255.240. Dan untuk IP broadcastnya ada 198.199.100.47. Oke, selanjutnya di sini ada ruang IT. Ruang IT itu hanya memerlukan 3 host. 3 host di sini ada berupa 3 PC ya. Jadi setelah dilakukan VLSM maka didapatkan 6 host yang diberikan atau yang tersedia. Jadi hanya 3 host yang tidak terpakai. Untuk usable IP range yang dapat dipakai berkisar di antara 198.199.100.73 sampai titik 78 untuk slashnya /29. Jadi ini adalah subnetting VLSM pada lantai ke-1. Dan selanjutnya di lantai kedua ada ruang untuk server yang tadi sudah dijelaskan Zainul fungsinya untuk apa, dan di sini ada ruang keuangan dan ruangan HRD. Untuk ruang keuangan ini memerlukan 5 host atau 5 IP. Jadi di sini didapat subnetting IP dengan VLSM yaitu IP-nya 198.199.100.65 sampai titik 70/29. Jadi karena yang diperlukan hanya 5 host, di sini tersedia 6 host, jadi hanya 1 host yang tidak terpakai atau 1 IP yang terbuang, jadi tidak terlalu banyak. Dan terakhir untuk ruangan HRD, di sini ada usable IP range dari 198.199.100.49 sampai titik 62, di mana ada 10 host yang diperlukan. Pada bagian topologi ini kami hanya menaruh PC perwakilan. Jadi biar menghemat ruang juga agar tak terlalu berantakan. Jadi di sini ada 10 host yang diperlukan dan didapat ada 14 host yang disediakan setelah melakukan subnetting dengan VLSM ini. Jadi hanya ada 4 host yang tak terpakai. Untuk ruangan HRD ini VLSM subnet masknya 255.255.255.248 dan untuk IP broadcastnya ada 198.199.100.79.